Dalam pengetahuan kita, bumi telah ada setidaknya selama 4,6 miliar tahun. Ini adalah pengetahuan umum. Manusia membutuhkan waktu sekitar puluhan ribu tahun untuk berevolusi dari Homo sapiens ke peradaban modern. Puluhan ribu tahun ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan sejarah panjang bumi, sehingga banyak ilmuwan mengemukakan sejumlah hipotesis ketika menemukan jejak peradaban sebelumnya. Sebagian orang beranggapan bahwa kita bukanlah satu-satunya generasi peradaban maju yang muncul di muka bumi, karena secara keseluruhan, sejarah bumi itu sangatlah panjang. Dalam kondisi objektif, sangat mungkin melahirkan makhluk cerdas yang mirip dengan spesies seperti kita. Namun pandangan ini tidak memiliki bukti pasti, karena tidak ada makhluk yang mirip manusia dalam fosil yang kita temukan sejauh ini. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, sekeping chip prasejarah dari 250 juta tahun yang lalu seakan membuktikan keberadaan peradaban maju sebelum manusia. Mikrochip prasejarah. Ada sebuah kota bernama Labinsk di Rusia yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Sebagian besar penduduk di daerah perkotaan bergantung pada sektor tersier seperti jasa dan pariwisata sebagai mata pencaharian. Sementara penduduk di pinggir kota Labinsk sebagian besar mengandalkan perikanan dan pertanian untuk bertahan hidup. Di antara para nelayan dan petani ini, ada seorang pemuda bernama Viktor Morozov. Selama beberapa generasi, keluarganya mencari nafkah sebagai nelayan, sehingga tidak sedikit benda-benda aneh yang dijaringnya dari laut. Tetapi Viktor tidak menyangka bisa mendapatkan sekeping mikrochip prasejarah. Pada tahun 2014, Viktor mendapatkan beberapa artefak saat mengangkat perangkap jalannya di tepi sungai Laba. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat umum. Namun ketika Viktor ingin melemparkan benda-benda ini kembali ke sungai, tiba-tiba dia melihat salah satu benda tampak sangat aneh. Benda atau batu itu terasa ganjil saat diraba dan tidak sama dengan batu kerikil pada umumnya. Batu ini berwarna hitam pekat dan berukuran kecil, tapi terasa berat di tangan. Selain itu juga ada beberapa pola di permukaan batu dan tanda putih persegi panjang di bagian bawah batu. Pada tanda putih batu ini ada garis-garis yang rapat. Garis-garis ini terukir seperti labirin. Semakin diamati, Viktor merasa semakin aneh melihatnya. Tanda putih di bagian bawah batu itu mengingatkannya pada chip yang biasa dilihatnya sehari-hari. Setelah direnungkan, Viktor memutuskan menyerahkan batu itu ke departemen terkait untuk menelitinya. Dan batu ini langsung menarik perhatian luas setelah diserahkan oleh Viktor karena bentuknya yang ganjil. Jarang ada batu seperti itu di alam. Para ilmuwan kemudian meneliti batu tersebut, mencoba mengungkap rahasia yang melekat pada permukaan batu. Dari hasil penelitian, di luar dugaan para ilmuwan menemukan batu itu sebenarnya adalah fosil. Dan dari unsur fluorin batu itu disimpulkan, fosil tersebut setidaknya memiliki sejarah 250 juta tahun. Artinya fosil ini sudah ada sejak periode Verem, yaitu periode terakhir dalam era Paleozoikum. Namun para ilmuwan belum dapat memastikan spesies apa sebenarnya dari fosil ini, apalagi garis-garis putih persegi panjang di bagian bawah fosil tersebut. Setelah direnungkan, para ilmuwan memutuskan untuk menganalisis materi di permukaan fosil, dan hasilnya membuat para ilmuwan tercengang. Hasil analisis menunjukkan materi di permukaan fosil itu sangat mirip dengan chip yang sangat umum ditemui di dunia saat ini. Para peneliti juga pernah mencoba untuk mengambil bagian kotak putih dari batu tersebut, tetapi setelah diamati lebih lanjut, ditemukan keduanya telah menyatu sepenuhnya dan tidak dapat dipotong. Tetapi setelah menganalisis komposisi chip, para ahli menyimpulkan komposisinya mungkin semacam organisme dan teknologi yang digunakan kemungkinan adalah nanoteknologi. Meski tidak diketahui benda apa itu sebenarnya, tapi yang pasti itu bukan fosil tulang. Kabar itu pun seketika memicu kontroversi. Asal tahu saja, sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an, manusia baru sepenuhnya membuat chip pertama. Tapi mengapa ada sirkuit terpadu atau chip modern pada fosil berusia 250 juta tahun ini? Siapa yang membuat chip berusia ratusan juta tahun ini?
Para ilmuwan pun dibuat bingung dan hanya bisa menduga-duga secara tidak pasti. Menurut ilmuwan yang mendukung adanya peradaban maju prasejarah, bahwa fosil ini merupakan bukti kuat eksistensi peradaban maju sebelum manusia, karena sangat mungkin peradaban maju telah berkembang maju sebelum manusia berdasarkan lingkungan alam. Peradaban-peradaban ini mungkin telah punah atau mungkin telah ke planet lain, tetapi mereka tetap saja meninggalkan beberapa benda di bumi sebagai bukti keberadaan mereka. Dan fosil ini mungkin merupakan chip buatan mereka. Pandangan seperti itu sekilas terdengar sulit dipercaya, tetapi pada kenyataannya ada kepunahan massal di bumi 250 juta tahun yang lalu. Kepunahan massal pada akhir periode Perem menghilangkan lebih dari 80% spesies di bumi, dan fosil pada periode Perem yang dapat ditemukan manusia sejauh ini juga sangat sedikit. Tidak ada yang bisa menyimpulkan dengan pasti apakah ada hubungan antara kedua peristiwa ini. Selain itu juga ada pandangan lain yang menganggap bahwa temuan chip itu biasa-biasa saja karena hanya sekeping fosil yang bentuknya terlihat unik. Adapun materi dari chip modern yang melekat di permukaannya mungkin karena pencemaran air yang serius saat ini oleh ulah manusia, sehingga membuat materi tersebut menempel pada fosil-fosil di dasar air. Namun hal itu bisa saja keliru. Pasalnya, meskipun itu adalah sebuah chip, maka ia pastilah produk zaman modern, bukan peradaban prasejarah yang tidak terjamah. Namun kedua pandangan ini tidak memiliki bukti yang meyakinkan, dan tidak ada yang tahu secara pasti faktanya. Jadi, masalah chip prasejarah ini pun untuk sementara ditangguhkan dan secara bertahap dilupakan. Dan temuan di atas juga bukan satu-satunya yang membingungkan para ahli. Pasalnya para ilmuwan di Rusia juga pernah menemukan sekrup yang terbungkus batu di wilayah Kaluga lebih dari 10 tahun yang lalu. Dari hasil analisis pada komposisi sekrup dan batu itu, menunjukkan kedua benda tersebut terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah sekrup ini ada hubungannya dengan chip di atas? Dari analisis logika normal, keberadaan peradaban prasejarah itu memang logis, karena para ilmuwan pernah menganalisa, jika manusia tiba-tiba hilang dari bumi, maka jejak aktivitas manusia di bumi selama puluhan ribu tahun akan lenyap sepenuhnya dalam jutaan tahun kemudian. Namun, jutaan tahun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 4,6 miliar tahun sejarah bumi. Mungkin memang pernah ada peradaban yang sangat maju ratusan juta tahun silam di bumi, dan peradaban-peradaban ini lenyap karena suatu sebab. Jejak yang mereka tinggalkan gagal membendung pembersihan alam dan lenyap di bumi. Sementara benda-benda yang tidak dapat dijelaskan ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh peradaban terkait secara kebetulan. Sama seperti sekrup yang terbungkus batu yang belakangan ditemukan oleh manusia. Singkatnya, perjalanan manusia untuk mengetahui ada tidaknya peradaban prasejarah dalam 4,6 miliar tahun sejarah bumi itu masih sangat panjang. Lagi pula, fakta pemusnahan dalam sejarah yang panjang terkadang tidak mudah diungkap hanya berdasarkan beberapa data, seperti misalnya asal-usul manusia dan bumi. Mungkin ada fakta tersembunyi yang sulit diterima atau tidak dapat dipahami oleh manusia sama sekali. Dan untuk mengetahui jawabannya, yang paling penting adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan. Ketika tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi manusia mencapai taraf tertentu, mungkin jawaban atas semua teka-teki terkait akan terungkap di depan manusia. Bukankah begitu? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.